Baiknya kita mulai. Di sini saya akan bahas masalah percobaan berfaktor, tetapi dalam rancangan blok yang tak lengkap. Jadi blok itu dikatakan lengkap apabila setiap blok itu dapat menampung seluruh perlakuan yang digunakan dalam penelitian. Ya, andaikan blok itu berukuran, ya, ukurannya itu tidak dapat menampung seluruh tara perlakuan atau kombinasi tara perlakuan yang diuji cobakan, maka dikatakan bloknya itu tidak lengkap. Nah, kita ambil teladan misalnya untuk percobaan yang sederhana saja, ya, di mana kita punya dua faktor, yaitu katakanlah faktor A dan B, yang masing-masing taraf dari A maupun B itu dikategorikan hanya dalam dua, yaitu rendah dan tinggi. Misalnya tidak diberi A dan diberi A, tidak diberi B dan diberi B. Katakanlah begitu. Nah, sehingga kalau kita kombinasikan, maka akan ada, mestinya kalau lengkap, itu 4 kombinasi perlakuan. Tanpa A, tanpa B, atau kita notasikan dengan satu dalam tanda kurung, ya. Dengan A, tanpa B atau A saja, tanpa A dengan B atau B saja, dan tanpa A dan B. Nah, jadi kalau mau lengkap, maka bloknya harus berukuran 4. Andaikan karena sesuatu dan lain hal, blok itu tidak bisa menampung 4 taraf perlakuan itu sekaligus, ya, tapi hanya bisa menampung 2. Ya, jadi misalnya karena misalnya dalam perlakuan apa namanya, pengovenan, ovennya terlalu kecil, pengovenan roti misalnya, kita punya 4 perlakuan, masing-masing ini kombinasi perlakuan antara tepung dan gula misalnya, ya. Jadi maka kita harus lakukan secara terpisah, ya. Setiap blok itu hanya menampung 2 kombinasi perlakuan. Jadi andaikan misalnya eh, oven pertama itu eh, adalah bisa tanpa gula, tanpa terigu, tanpa tepung, dan di sini dengan gula, ya, tanpa tepung. Di sini tanpa gula dengan tepung, di sini dengan gula dan dengan tepung. Jadi oven pertama digunakan untuk perlakuan ini, oven kedua untuk perlakuan yang ini. Nah, kalau seperti itu, di sini ada perlakuan yang istilahnya dia terbaur, ya. Nah, perlakuan dikatakan terbaur apabila terbaru ke apa? Terbaru dengan apa? Terbaur dengan blok. Jadi kalau kita mau mencari misalnya dalam hal jumlah kuadrat, ya, berarti kita akan, ini kan sebetulnya kita ingin menguji apakah blok 1 sudah sama dengan blok 2. Apakah blok 1 sama dengan blok 2 itu kita bisa menggunakan kontras. Jadi rata-rata blok 1 sama dengan rata-rata blok 2. Jadi kalau dinotasikan apakah rata-rata kedua perlakuan ini sama dengan rata-rata kedua perlakuan ini. Sehingga kita nyatakan kontrasnya bahwa misalnya ini plus 1, ini min 1, atau sebaliknya ini plus 1, ini min 1. Oleh karenanya dia kena ini. Jadi kalau mau digunakan yang blok 1 ini min, berarti min dalam kurung 1, min A, di sini plusnya plus B plus AB. Nah, untuk mengetahui yang mana ini yang terbaur, kita harus tahu perlakuan itu. Ya, kalau kita lihat untuk mendapatkan misalnya untuk A misalnya dalam hal mencari jumlah kuadrat, kuantitas mana yang kita gunakan? A itu ada A rendah, A tinggi, ya. A rendah, A tinggi.
Jadi kita lihat pengaruh utama A. Pengaruh utama A pada A1. Oh, kalau ini ya, pengaruh utama ya. Jadi A-nya harus kumpul, A sama A. A, A, ya. A, AB. Ini pengaruh utama A. Ini A lawan bukan. Kalau ini yang plus, ya, yang plus B. Yang plus B-nya. Plus B plus AB ya, walaupun ada pasangannya ya. Nah, ini pengaruh utama B. Dalam hal pengaruh utama B kan kita menghitungnya begini. Sedangkan yang interaksi itu AB bersama dengan tanpa A tanpa B, ya lawannya A saja atau B saja. Nah, oleh karenanya kalau kita perhatikan dengan di sini ya, ini yang min 1 min A, min 1 min A itu ini ya, min 1 min A ya. Sedang B dengan AB berkumpul. Jadi di sini yang terbaur adalah pengaruh utama B. Ya, pengaruh utama B. Itu ya. Nah, jadi prinsipnya adalah kita mencocokkan yang mana yang ditempatkan dalam blok itu untuk mencari perlakuan mana yang terbaur. Perlakuan mana yang terbaur ya. Nah, ini bisa dikembangkan bukan hanya percobaan 2 faktor, mungkin 3 faktor. Kalau 3 faktor ya, kalau 2 faktor, kalau mau lengkap, bloknya berukuran 4, 2 pangkat 2. Kalau 3 faktor mau lengkap ya 2 pangkat 3. Harus satu blok itu harus terdiri dari 8 unit percobaan sehingga seluruh kombinasi perlakuan itu bisa digunakan ya. Nah, kalau misalnya tidak bisa digunakan, kalau tidak bisa digunakan ya harus dicoba bagaimana caranya misalnya. Nah, kalau ukuran kelompoknya itu tidak 8. Ya, ini kan kalau percobaannya menggunakan 3 faktor ya, dua masing-masing 2 taraf ya, maka harus tersedia 8 unit percobaan untuk satu blok yang bisa menampung ini agar dikatakan lengkap. Kalau bloknya hanya berukuran separuhnya, dengan separuhnya ini, ya harus tersedia 2 blok untuk 1 kali ulangan. Untuk 1 kali ulangan ini ya. Jadi agar semua kombinasi perlakuan itu dapat digunakan dalam penelitian, harus disediakan 2 blok. Kalau bloknya ukurannya separuh dari jumlah taraf perlakuan yang dipakai. Demikian juga yang kalau misalnya kita punya 3 perlakuan ini, kalau bloknya ukurannya 22, nah, berarti harus ada 4 blok yang masing-masing nanti dialokasikan sedemikian rupa sehingga kita nanti bisa mencari blok mana, perlakuan mana yang terbaur dengan blok, atau kombinasi perlakuan mana yang terbaur dengan blok ya. Nah, jadi untuk lebih jelasnya mungkin seperti ini ya. Nah, ini kalau kita lihat ya, kalau tadi menggunakan 2 blok, ini menggunakan 4 blok. Nah, di sini apabila alokasinya seperti ini ya, ini yang terbaur mana saja, yang terbaur perlakuan mana gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat ya, misalnya di sini ya, kalau kita lihat kontras dari blok ya, itu bisa kita gunakan begini. Misalnya jumlah dari B1 dan B3 itu sama dengan, atau rata-rata B1 dan B3 itu rata-rata sama dengan rata-rata B2 dan B4 ini. B1, B3 kan tandanya sama nih. B2 dan 4 tandanya juga sama. Ini sama plus, ini sama min ya. Sehingga ini kontras. Jumlah koefisiennya 0. 0, B1, min 1, 1, min 1, 0 kan. Ini 1, min 1, min 1, 1, 0 juga. Nah, hanya di sini plus minusnya pada B yang mana ya. Sehingga kalau kita lihat, oke, kalau begitu yang mana
kalau B1 dikasih, kalau misalnya AB ini ya, kenapa ini AB? B1-nya dan B3-nya yang positif, B1 dan B3 yang positif. Kalau B1 dan B3 yang positif, ya, kemudian B2 dan B4-nya harus yang negatif. Terus yang mana yang terbaur? Nah, ini harus kita lihat, mungkin cara lebih mudahnya adalah dengan menggunakan tabel seperti ini. Nah, ya, seperti ini. Jadi kita buat apa namanya, di sebelah kiri ini adalah kalau kita misalnya kita punya faktor yang masing-masing terdiri dari 2 taraf. Jadi percobaan ini adalah percobaan 2 pangkat 4. Artinya ada 4 faktor, masing-masing faktor itu tarafnya hanya 2. Ya, tarafnya hanya 2, rendah dan tinggi. Katakanlah begitu. Sehingga kita punya ke-16, 2 pangkat 4 ya, ke-16. Kemungkinan satuan percobaannya seperti ini. Nah, kemudian kita harus buat tabel di sini. Tabel, ya kita tahu kalau ini adalah notasi untuk perlakuan, ini notasi untuk tanda di mana perlakuan itu rendah apa tinggi. Ya, rendah apa tinggi. Kalau muncul di sini A, berarti ini taraf A-nya tinggi. Ya. Oke, dan seterusnya. Nah, kalau taraf A tinggi, pasti yang di bawah, kalau A ini, ada A ini, kalau ada A di sini ya, kalau ada di sini, ini hati-hati ya, ini ada A. Ini harus sedemikian rupa sehingga bagaimana caranya ini ya. Kalau A saja itu 1. Kalau A didampingi oleh yang lain itu min, plus min 1. Tapi kalau dia bertiga 1, kalau dia berempat min. Ya. Caranya begitu ya. Nah, oleh karenanya kita awali dari yang 4 pertama ini. 4 pertama ini cara mengaturnya ini adalah yang ada A-nya, pokoknya yang ada A-nya itu diberi tanda 1. Nah, berarti harus ada 8 yang plus 1 dan 8 yang min 1. Yang min 1 ya yang bukan A. Ya, yang min 1 yang bukan A. Pokoknya begitu ada A kecil ya, itu 1. Demikian juga sebaliknya yang ada B di sini, karena di sini B, yang ada B-nya, yang ada B kecilnya 1, yang tidak ada min 1. C juga begitu, D juga begitu, ya. Nah, bagaimana dengan AB ini? AB ini adalah hasil kali di sini, min 1 kali min 1. Di sini, kenapa di sini plus ya? Itu adalah hasil kali itu. Demikian juga yang lain. Jadi AB, AC, AD, BC, BD caranya adalah mengalihkan kolom-kolom dari pembentuk nama taraf ini. Gitu. Kalau 3 sama saja. Jadi kalau 3 ya A kali B kali C begitu. Kalau 4 juga A kali B kali C kali D. Nah, sehingga kita dapatkan tabel seperti ini ya, tabel seperti itu. Oke. Nah, seandainya kita mau ngecek dulu ya. Jadi kolom ini itu kolom untuk ngecek apakah jumlah ini sama dengan 0 apa enggak. Karena dia harus kontras ya. Yang kedua, kalau kita misalnya mengacak sembarang mengacak di sini. Yang jelas harus ada, tanpa melihat di sini ya, tanpa melihat di sini. Harus ada 8 plus dan 8 min. 8 plus dan 8. Demikian juga di sini. 8 plus dan 8 min. Sehingga kita tahu jumlahnya harus 0. Nah, makanya kalau kita kalikan dengan yang masing-masing di sini, ya kita lihat yang mana yang menghasilkan plus 16 atau min 16. Oh, ternyata yang menghasilkan min 16 itu ini. Ya. Maka AD ini adalah ya, negatif dari itu. Ya. Negatif dari salah satu ini. Ya. Oke, ini AD. Negatif dari ini. Jadi kebalikannya 1 min 11 gitu ya. 1 min 11 gitu. Jadi AD 1 min 11 kebalikannya kan. Nah, karena tandanya nih negatif. Kalau ini tandanya positif sama persis. Yang kedua ini. Yang kedua ini BCD ini ya. Yang kedua BCD. Oke. Nah, jadi itu apa namanya?
cara menentukan kalau misalnya kita punya percobaan itu dengan 4 taraf atau 2/4 yang masing-masing taraf, yang masing-masing faktor, yang masing-masing 4 faktor, yang masing-masing faktor terdiri dari 2 taraf, ya, 2/4, 4 taraf, masing-masing 2 faktor. Nah, bagaimana dengan teladan ya, teladan. Jadi kalau misalnya, nah kalau misalnya 16, kalau 2/4 kan 16, maka kalau bloknya itu lengkap, kalau bloknya lengkap, maka di sini harus tersedia bloknya itu untuk menampung, tersedia satuan percobaan untuk menampung ke 16, ya, kombinasi perlakuan. Nah, kalau bloknya hanya berukuran 8, misalnya seperti ini, ya, seperti ini. Nah, ini yang ini berukuran 8 ya. Jadi harus ada tersedia 2 blok kalau mau 1 ulangan. Nah, 2 blok ini 1 ulangan ya. Nah, oleh karenanya bagaimana pengalokasian di sini? Pengalokasian di sini. Nah, kalau misalnya yang kita alokasi, yang misalnya yang terbaru adalah ini, apa? Misalnya AD ya, AD yang terbaur, maka yang tandanya min sama min ini ya di sini itu harus 1 kelompok atau 1 blok. Yang tandanya plus 1 blok ya. Demikian juga yang kedua ini yang terbaur adalah BCD. Nah, untuk terbaur BCD maka tanda yang sama min 1 di sini harus berada dalam 1 kelompok. Jadi min 1-nya apa misalnya? Ini saya kopikan ke atas. Ya. Nah, jadi tanpa diberi apa-apa, hanya dengan A saja, ya. Kemudian BC saja, BD saja, CD saja, ya, ABC. Nah, ini kalau kita lihat yang di sini, ya, yang kedua ini yang terbaut adalah BCD, ya. BCD itu yang BCD saja, ya. Coba lihat BCD saja, ya. Kemudian kalau ABCD nggak bisa, dia berlawanan. Kemudian kalau caranya adalah di sini ya, misalnya BCD, yang A saja tidak boleh, ya. Karena A saja itu adalah ya tidak ada di sini. Ya. Justru yang B saja, C saja, D saja boleh. B saja, C saja, D saja boleh, ya. Nah, atau A ini harus dengan B, harus dengan C, atau harus dengan D, ya. Gitu ya. Nah, gitu. Tapi cara yang paling gampang adalah dengan cara seperti ini. Nanti yang tandanya sama 1 kelompok. Jadi misalnya yang saya maksudkan adalah misalnya 1 ya. Kemudian A, ini 1 kelompok kan? A, kemudian BC ya. BD, CD ya. Kemudian ABC ya. ABC, kemudian ABD ya. Nah, ini kurang panjang nih ya. ABD dan ACD ya. ABD dan ACD, BD dan ACD. Ada 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, yang belum disebutkan di sini ya. Yang belum disebutkan. Apa yang belum disebutkan? B saja, C saja, D saja ya. AB, kemudian AC, AD ya. Terus BCD ya. BCD, AB, CD. Oke. Nah, gitu. Jadi ada 8 perlakuan di blok ini, 8 yang lain di blok yang satunya.
Kalau bloknya berukuran 8. Kalau bloknya berukuran 4, lain lagi ceritanya. Jadi ya, kalau bloknya berukuran 4, maka yang terbaur kita harus mengkombinasikan ya kelompok-kelompok itu, kombinasi linearnya 2 kelompok dengan 2 kelompok. Ya. Misalnya blok 1 dan blok 2 lawan blok 3 dan blok 4, gitu ya. Gitu. Nanti kemudian dituliskan di sini, apa namanya koefisien-koefisiennya. Ada -1 sebanyak 8 dan satunya sebanyak 8. Oke? Alright. Nah, saya berikan teladan. Berikan teladan bagaimana menganalisis, ya, bagaimana menganalisis percobaan ya. Kalau kita misalnya percobaannya 2 kali 2, jadi faktorial 2 pangkat 2. Ya. Nah, di sini setiap blok hanya bisa menampung 2 perlakuan. Jadi, untuk satu ulangan, di mana satu ulangan itu dilakukan pada setiap hari, pada 1 hari, maka kita bisa mengatakan ini blok itu yang pertama dilakukan pagi hari, blok yang kedua dilakukan sore hari. Ya. Nah, ini satu ulangan. Kita punya 3 hari, artinya 3 ulangan. Nah, ulangan pertama ini yang diamati pada pagi hari atau yang dikenai perlakuan pagi hari itu taraf AB dan B. Sedang yang sore tanpa A, tanpa B dan A. Nah, kalau kita lihat ya, dengan mudah di sini dengan kita kalau kita lihat karena percobaaannya 2 kali 2, maka yang terbaur dalam kelompok pada hari pertama ini adalah B ya. B lawan tanpa B ya. Demikian juga yang terbaur di hari kedua ini ya, walaupun letaknya beda sini ya, adalah A. Ini A nih. A ngumpul AB sama A. Di sini tanpa A ya. Sedang yang di hari ketiga itu yang terbaur adalah interaksi AB ya. Ini AB dengan tanpa A tanpa B lawannya A saja atau B saja. Itu cara meletakkan perlakuannya. Cara meletakkan perlakuannya seperti itu. Nah, andai kan pengamatannya diperoleh nih. Untuk pengamatan AB pagi hari pertama itu 34. Nah, di sini AB-nya tempat lain. Ya. Di sini AB-nya tempat lain. Di hari kedua itu sore hari. Di hari ketiga pagi hari lagi, ya. Pagi hari lagi. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini itu adalah tadi itu. Di sini ya. Yang terbaur apa? Di sini yang terbaur apa? Di sini terbaur apa, ya. Oke. Jadi di sini yang terbaur adalah B, di sini A, di sini A, B. Nah, oke. Oke, ini ada penjelasan. A-nya misalnya katalis, B-nya konsentrasi. Oke. Ini cara menganalisisnya. Nah, ini cuman menata ulang dari data yang terpisah-pisah itu menjadi satu ya. Ini kalau biasa saya pakai beri nama, ini namanya total ya. Ini total ya. Kemudian karena percobaan ini ya, bloknya itu tersarang dalam hari ya, karena blok pagi di hari pertama itu ya, blok pagi di sini tidak harus sama dengan blok pagi di sini. Artinya pagi sore itu tersarang dalam hari. Ini kan ya nama saja. Ya. Oke. Tersarang. Bukan faktorial silang ya, bukan faktorial silang. Ya. Oke. Nah,
Jadi tetap saja, walaupun demikian kita tetap saja memerlukan jumlah dari 34,5 tambah 28,1. Ya, 29,6, 32,2. Ya, ini jumlahnya berapa? Ya, jadi kalau kita lihat itu jumlah dari yang pagi 34,5 dengan 29,6. Ya, yang sore 28,1 tambah 32,2 ya. Itu hari satu pagi sore ini semuanya 124 ya semuanya ya. Nah, oke, selanjutnya ini yang perlu diperhatikan ya. Ini adalah perhitungan nanti yang akan digunakan dalam salah satu jumlah kuadrat di sini, yaitu yang pertama kita lihat ini adalah pengaruh A ya. Pengaruh A. Kalau kita lihat pengaruh A itu formulanya adalah apa? A itu di sini plus, di sini plus, di sini min, di sini min. Ya. Oke, makanya di sini min tandanya. Min apa? Min dari rata-rata, di mana A itu tidak terbaur. A terbaur di sini ya, A terbaur di sini. Maka yang di sini A ini tidak dihitung. Kita tidak memperhitungkan A di sini ya. Jadi kita memperhitungkan A-nya itu di tempat di mana blok itu tidak terbaur dalam hari. Oke. Ya. Oke. 1. Nah, 1 berarti sini sama sini ya. A. Nah, kalau kita lihat A-nya gini, 32,2 nih ya. A-nya ini 30,5. Rata-ratanya jadi F7 sama P7. B-nya sekarang. B di sini 29,6, di sini 31,8 ya. Oke ya. Demikian juga seterusnya AB-nya. Sekarang pada saat menghitung B, B-nya itu lihat. B itu kan ini sama ini nih. Jadi ini plus 1 plus 1, ini min 1 min 1. Jadi di sini min ya. Di sini plus plus. Min rata-rata apa? Rata-rata pengaruh. Ya, ini tanpa A tanpa B, ya kita lihat di mana B itu terbaur ini. Berarti kita tidak menggunakan data ini untuk menghitung yang di sini. Ya. Yang kita pakai adalah hari kedua dan hari ketiga. Oke? Paham ya? Nah, demikian juga yang seterusnya. AB. Karena AB terbaur di sini, maka hari ketiga nggak kita pakai dalam perhitungan di sini. Yang kita pakai adalah hari pertama dan hari kedua. Ya. Dan ini adalah jumlahnya. Oke. A-nya 7,6, B-nya 5,7, AB-nya 1. Ya. Nanti yang kita pakai dalam perhitungan jumlah kuadrat. Oke. Kalau kita lihat ini, ya. Nah, untuk jumlah kuadrat total seperti biasa, sum square total dikurangi faktor koreksi. Faktor koreksinya sudah saya tulis di sini ya. Koreksi. Oke, hari. Nah, hari itu kan ini hari 1, hari 2, hari ketiga. Jadi ini hari itu yang ini ya. Ya. Karena hari ini ya, setiap hari itu ada 4 pengamatan, maka pembagian di sini adalah 4 ya. Sorry, yang di atas nih ya. Jadi pembaginya 4. Saya gunakan angka langsung aja karena biasanya tidak banyak ya, datanya. Oke, derajat bebasnya berapa? 3 dikurang 1. Nah, sekarang blok dalam hari. Dalam hari, blok itu udah berapa? Dalam hari, bloknya ada 2. 2 dikurang 1, 1. Di sini ada 1, di sini ada 1, di sini ada 1. Makanya di sini blok dalam harinya ada 3 derajat bebasnya. Sedangkan jumlah kuadrat blok dalam hari ya sama seperti biasa. Ini menghitungnya seperti interaksi ya. Dikurangi faktor koreksi ya. Setelah itu dikurangi jumlah kuadrat hari. Jumlah kuadrat hari ya. Karena tersalang. Untuk A ini caranya ya.
Nah ini ya, yang kita pakai ini 7,6 ini. 7,6 kuadrat dibagi setengah. Ya, setengah. Yang di sini 5,7 ya, 5,7 ya. Sorry. B ya, yang B di sini. B di sini adalah 5,7 kuadrat dibagi sama seperempat. Sorry, setengah. 2 ya. 1 tambah 1, 2. Nah, gitu. Nah, yang AB juga. Yang AB sama. Kita pakai 1 dikuadratkan dibagi setengah kali 4. Ya, setengah. Demikian juga dengan cara yang sama seperti yang sudah-sudah, derajat bebas galat itu sama dengan selisih antara derajat bebas total dikurangi dengan derajat bebas yang di atasnya sumber keragaman galat ya. Nah, ini semua. Jumlahin. Nah, selanjutnya ya seperti biasa, jumlah kuadrat itu dibagi derajat bebasnya sama dengan kuadrat tengah gitu ya. Nah, hanya saja untuk menguji A, B, untuk menguji A, B, dan interaksinya ini, kita gunakan kuadrat tengah penyebutnya adalah kuadrat tengah galat. Ya. Nah, selanjutnya diinterpretasikan peluangnya ini. Peluangnya kalau kurang dari 5% ya signifikan. Ini yang signifikan B, A. A signifikan, B signifikan pada taraf 6,2%. Ya. Sedangkan interaksinya tidak signifikan. Nah, itu ya. Jadi hati-hati dalam fraksional faktorial, istilahnya itu fraksional faktorial atau kelompok yang tidak lengkap rancangannya, desainnya. Nah, untuk itu harus hati-hati, khususnya di dalam menghitung breakdown dari jumlah kuadrat masing-masing perlakuan, karena perlakuan-perlakuan itu tersarang di dalam blok. Oke? Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.